Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi pagi, tepat pukul 11, kita akan membahas tentang soal atau latihan yang sudah kalian kerjakan. Harapan Bapak, semuanya sudah mengerjakan sebagian besar dari soal ini ya, agar nantinya ketika Bapak membahas soal ini, kalian sudah lebih dahulu memikirkan atau menjawabnya, sehingga kalian akan lebih mudah memahami soal tersebut. Oke, kita akan mulai dari soal yang pertama. Pada soal yang pertama ini, kita akan diminta untuk mencari atau menemukan kegiatan yang mencerminkan sila dalam Pancasila, namun ada kecuali di ujung. Artinya, ini adalah kegiatan yang bukan mencerminkan sila-sila dalam Pancasila. Coba kita akan bahas satu persatu dari pilihan jawaban yang A. Yang A, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ini kalau kita lihat sesuai dengan sila yang pertama. Yang B, melakukan kerja bakti di lingkungan tempat tinggal. Yang B ini ternyata juga sesuai dengan sila yang ketiga, karena kerja bakti ini akan menimbulkan atau akan mendatangkan persatuan. Yang C, hanya berdiri ketika mengikuti kerja bakti, seperti bukan ya. Kita lihat yang D sekarang, memberikan bantuan kepada korban bencana. Ini yang D ini sesuai dengan sila yang kedua. Nah, artinya jawabannya ternyata adalah yang C ya. Oke. Sekarang kita ke soal yang kedua. Kegiatan yang mencerminkan sila keempat dalam lingkungan masyarakat. Sila keempat intinya adalah tentang intinya adalah tentang bermusyawarah untuk menemukan sebuah solusi atau sebuah pemecahan. Nah, kita lihat pilihan yang A, melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti menimbulkan persatuan, sila yang ketiga, bukan. Yang B, melaksanakan pemilihan ketua RW. Pemilihan ketua RW menunjukkan sila yang keempat ya. Artinya jawabannya langsung aja adalah yang B. Oke. Nah, soal yang ketiga sekarang. Bentuk pengamalan sila pertama. Sila pertama adalah yang berhubungan dengan ketuhanan. Menjalankan yang A, menjalankan ibadah sesuai kepercayaan agama masing-masing, sudah jelas. Yang A menunjukkan pengamalan sila yang pertama. Langsung aja kita jawab yang A. Oke. Berikutnya. Hari Senin, 16 Juli 2018, hari pertama Siti masuk sekolah. Pada hari pertama, kelas Siti melakukan pemilihan ketua kelas. Oke, pemilihan ketua kelas menunjukkan permusyawaratan ya, bermusyawarah. Artinya itu sesuai dengan sila yang permusyawaratan itu sila yang keempat. Oke. Ini jawabannya. Oke. Nah, berikutnya. Salah satu contoh pengamalan sila ketiga di lingkungan sekolah. Sila ketiga menunjukkan sebuah persatuan, ya, persatuan Indonesia. Namun dia minta di lingkungan sekolah, oke. Melakukan pemilihan ketua kelas, itu sila keempat. Melaksanakan piket sesuai jadwalnya. Piket menunjukkan akan terjadi persatuan ya. Kalau kita tidak melakukan piket, tentunya yang lain juga akan bermasalah tuh. Nah, kerjasama kan ketika piket kelas. Oke, B menunjukkan sila ketiga, langsung aja. Kalau yang C, pemilihan kepala sekolah, tidak ada pemilihan kepala sekolah dalam sekolah ya.
Yang D, merayakan ulang tahun di kelas juga tidak. Maka jawabannya adalah yang B. Oke. Sudah cukup jelas ya tentang Pancasila. Jadi di tema 1 ini, PKN-nya membahas tentang nilai-nilai dalam Pancasila. Nilai Pancasila yang pertama berhubungan dengan ketuhanan. Sila yang kedua itu berhubungan dengan berbuat baik dengan sesama. Sila yang ketiga itu berhubungan dengan persatuan, artinya apapun yang dapat menimbulkan terjadinya persatuan itu mengamalkan sila yang ketiga. Sila yang keempat berhubungan dengan pemilihan keputusan bersama atau bermusyawarah untuk menemukan sebuah pilihan. Dan yang kelima adalah tentang lebih ke menahan diri untuk tidak bersikap berlebihan kepada orang lain. Ya, keadilan sosial itu yang kelima. Oke. Berikutnya kita akan membahas soal dari nomor 6. Ini adalah soal-soal bahasa Indonesia. Pada soal bahasa Indonesia di tema 1 ini banyak membahas tentang ide pokok ya nak. Jadi Bapak ulangi sedikit, ide pokok itu ada di awal, juga bisa ada di akhir atau ada di variatif ya, keseluruhan. Jadi kamu harus menyimpulkan dari semuanya. Oke. Silakan kamu tonton video sebelumnya kalau masih belum menguasai tentang ini. Kita lihat. Gotong royong modal dasar pembangunan. Bacaan ini. Soal nomor 6 diminta menemukan ide pokok bacaan di atas. Oke, kita akan baca terlebih dahulu. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Kalimat pertama kita baca. Ingat ya, dalam menentukan sebuah ide pokok, sebetulnya kamu tidak perlu membaca keseluruhan. Kamu baca kalimat pertama, kamu baca kalimat kedua, lalu kamu baca kalimat terakhir. Nah, dari situ kamu bisa menyimpulkan di mana letak ide pokoknya. Tapi kalau memang belum menguasai bagaimana caranya, silakan kamu baca berulang-ulang seperti cara yang udah Bapak ajarkan. Silakan baca 2-3 kali baru pikirkan. Seperti itu awalnya kalau memang belum terlalu menguasai. Nah, kita ulangin. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Oke, ide pokoknya. Kita baca kalimat pertama. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Kita baca kalimat kedua. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, itu kamu dengar. Karena dengan bergotong royong, itu menjelaskan kalimat pertama ya. Masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama. Seperti itu. Lalu kita baca kalimat terakhir. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, maka akan muncul juga rasa empati dan simpati di masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Ada kata-kata seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, ini menunjukkan sebuah kesimpulan dari yang disampaikan di atas. Nah, jadi ternyata ide pokoknya adalah yang lebih tepat kita lihat dahulu. Masyarakat sering silaturahmi, tentu tidak. Bukan ya, yang A, jelas sekali bukan. Yang B, gotong royong mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Mungkin. Yang C, gotong royong merupakan modal dasar terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Juga mungkin ini adalah yang di awal. Kalau yang C ini, dia ambil kalimat pertama. Yang D, dengan gotong royong muncul rasa empati. Juga bukan, terlalu singkat. Jadi pilihan jawabannya antara B atau C. Yang mana yang kira-kira lebih tepat? Kalau kita lihat secara keseluruhan, kita baca kalimat pertama, lalu baca kalimat kedua yang menjelaskan kalimat pertama, dan baca kalimat terakhir yang juga menyimpulkan semuanya, maka yang lebih tepat ide pokoknya adalah yang B. Nah, gotong royong mempererat dan memperkuat hubungan
masyarakat. Itu ya, gotong royong di awalnya, kesimpulannya yang di bawah dia bilang. Oke, bagus sekali. Selamat kalau udah dapat membahasnya ini, menemukan jawabannya ini. Kita akan ke soal berikutnya. Sekarang kalimat pengembang. Nah, kalimat pengembang pada bacaan di atas. Kalimat pengembang adalah kalimat yang bukan merupakan, kalimat pengembang itu adalah kalimat yang mendukung kalimat utama, gitu ya, yang mendukung kalimat utama. Berarti dia itu bukan kalimat utamanya, dia adalah kalimat pelengkap atau apa ya? Ya, pengembang tadi. Oke. Pendukung ya, kalimat pendukung gitu maksudnya. Baik, kalimat pengembang pada bacaan di atas. Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama sehingga terjalinlah solidaritas. Cukup panjang. Mungkin ya, bisa jadi. Yang B, gotong royong menumbuhkan solidaritas. Yang C, gotong royong menimbulkan rasa empati. Yang D, gotong royong mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Kalau kita baca secara keseluruhan A, B, C, dan D-nya, maka sebetulnya semuanya itu adalah jawabannya. Nah, namun kita baca yang B, B juga betul adalah pendukung, C juga pendukung, D juga pendukung. Tapi yang A juga pendukung yang lebih lengkap, yang menyimpulkan keseluruhan. Karena kalimat pendukung ini, kalau kita baca paragraf tersebut, tidak cuma satu loh, kalimat pendukungnya banyak. Dan kalimat pendukung itulah terangkum atau terkumpul semua pada pilihan jawaban yang A. Gitu ya. Nah, udah jelas tuh. Karena tidak mungkin kalimat pendukung cuma satu atau dua kalau kita baca paragrafnya banyak tuh, panjang. Oke, sekarang kita akan ke soal berikutnya. Lagi-lagi tentang ide pokok. Manfaat kedondong judulnya. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Buah kedondong sangat mudah ditemukan. Terdapat di pasar, tukang buah, tukang rujak keliling, dan lain-lain. Buah kedondong banyak digemari hampir semua kalangan. Walaupun rasanya yang masam, buah kedondong tetap menjadi campuran yang paling banyak dicari untuk bahan rujakan. Ide pokoknya. Oke, kita akan mencari ide pokok dari kedua paragraf di atas. Ide pokok dari bacaan yang sudah kita baca barusan. Kalau kita lihat, bacaan ini ada dua paragraf ya. Lalu kita diminta untuk menemukan ide pokok kedua paragraf tersebut. Nah, di pilihan jawaban udah terlihat tuh, dipisahkan dengan garing atau garis miring tuh. Yang pertama untuk paragraf 1, yang bacaan kalimat yang kedua untuk setelah garing ya, untuk paragraf kedua. Kita lihat. Yang pertama, buah kedondong bisa bahan rujakan. Apakah betul? Kayaknya tidak. Yang A, buah kedondong bisa bahan rujakan, sedangkan yang paragraf pertama, kita temukan dulu deh. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini itu menjelaskan buah kedondong. Artinya kalimat kedua menjelaskan kalimat pertama. Bisa jadi kalimat pertama adalah kalimat utamanya. Buah ini dijadikan bla bla bla, Bapak teruskan. Bapak akan baca kalimat terakhir. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara Buah yang rasanya masam ini lagi-lagi dia menjelaskan kalimat pertama. Maka kalimat pertama adalah kalimat utama atau ide pokok dalam paragraf tersebut. Dalam paragraf 1 udah jelas. Ya, udah jelas, sangat jelas. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Oke, sekarang kita akan cari yang kalimat tersebut menjadi kalimat utama di pilihan jawabannya.
Yang A, buah kedondong bisa bahan rujakan, bukan itu. Yang B, buah kedondong memiliki berbagai manfaat, betul ya, tadi kita membahas itu. B, bisa jadi betul. C, buah kedondong untuk obat batuk, tidak hanya untuk obat batuk, bukan itu jawabannya tadi. Yang D, buah kedondong memiliki biji yang kasar, juga bukan. Artinya tanpa kita harus mencari ide pokok paragraf kedua, kita sudah menemukan jawabannya. Karena hanya satu-satunya yang B ini yang menunjukkan ide pokok paragraf pertama yang benar. Kamu nggak usah susah-susah cari paragraf kedua, karena kamu udah tahu paragraf satu yang benar itu. Langsung aja kamu bilang yang B. Beda halnya jika buah kedondong memiliki berbagai manfaat, ini juga ada di jawaban yang lain. Maka kamu harus mikirkan lagi yang paragraf keduanya. Jelas ya? Sekarang kita akan ke soal berikutnya. Nomor 9 ya, kita harus mencari ide pokoknya. Oke. Bapak akan baca teksnya. Seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Ketika ia memiliki ilmu, maka dia akan diuji dengan ilmu. Sejauh mana ilmu yang bermanfaat? Ketika seorang memiliki harta, dia akan diuji. Oke, sampai selesai semua tentang itu. Coba kita baca kalimat pertama. Seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Ketika ia memiliki ilmu, itu kembali menjelaskan kalimat utama. Kalimat ketiga, ketika seorang mempunyai harta, kembali juga menjelaskan kalimat yang pertama. Maka ide pokoknya ada di kalimat pertama. Kalimat utamanya adalah seorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Maka ide pokoknya ada di dalam situ. Nomor 9, kita akan baca. Yang A, ujian untuk seseorang. Oke, bisa jadi. Yang B, penguji ujian. Jelas bukan ya. Yang C, manfaat ilmu. Kalau manfaat ilmu hanya menjelaskan kalimat kedua, tidak menjelaskan keseluruhan, bukan. Yang D, ujian harta. Kalau ujian harta hanya menjelaskan kalimat yang ketiga, seseorang mempunyai harta maka bla bla bla. Artinya yang paling tepat adalah jawabannya yang A. Bagus sekali. Jelas ya? Ini sangat jelas soalnya ini. Sekarang kita lari ke nomor 10. Nah, kalimat pengembang bacaan di atas. Pengembang atau pendukung adalah kalimat yang menjelaskan dan menerangkan kalimat utama. Kalimat utamanya ada di awal. Seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Artinya, berikutnya adalah kalimat pengembang atau pendukung. Yuk kita cari yuk. Kita baca yang A. Seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Bukan, itu adalah kalimat utama. Yang B. Ketika seorang memiliki ilmu, sejauh mana ilmu itu bermanfaat. Oke, bisa jadi. Yang C. Seseorang diuji dengan harta. Oke, juga bukan ya. Yang D. Seseorang mendapat ujian dari Tuhan yang Maha Esa. Oke, itu keseluruhan, kesimpulan bukan. Maka kalimat pengembangnya yang lebih tepat adalah yang B. Ini adalah kalimat kedua. Nanti juga ada sebetulnya kalimat ketiga yang diuji dengan harta tadi, cuman bukan ini kalimat kata-katanya, bukan sama persis seperti ini. Yang B jawaban yang lebih tepat. Oke. Nah, sekarang sudah 10 soal kita bahas di tahap pertama ini ya, tentang pembahasan soal latihan untuk tema 1 ini. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu pembahasan Bapak ini. Kalian tanyakan jika ada bagian-bagian yang tidak kalian mengerti. Bapak akan lanjutkan membahas nomor soal berikutnya nanti pukul 12 mungkin akan Bapak sampaikan kepada kalian. Terima kasih. Silakan kalian pelajari. Silakan kalian tanyakan ke Bapak hal-hal yang kalian kurang paham agar bisa Bapak jelaskan atau Bapak beri penjelasan lebih baik atau lebih lengkap kepada kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.